Sitokin dalam imunologi. Dalam imunologi, sitokin adalah sekelompok protein kecil, biasanya peptida, yang berperan penting dalam komunikasi antar sel imun. Sitokin diproduksi oleh berbagai jenis sel, terutama sel-sel sistem kekebalan seperti limfosit T, makrofag, dan sel dendritik. Fungsinya sangat luas dalam pengaturan respon imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Fungsi sitokin: 1. Mengatur respon imun. Sitokin membantu mengaktifkan, mengarahkan, atau menonaktifkan berbagai sel imun. 2. Mengontrol inflamasi. Sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, IL-6, TNF-alfa meningkatkan peradangan, sedangkan sitokin antiinflamasi seperti IL-10, TGF-beta menekannya. Kemudian 3. Mempengaruhi diferensiasi dan proliferasi sel. Beberapa sitokin seperti interleukin 2 merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel T. Yang keempat, sebagai kemokin. Beberapa sitokin bertindak sebagai kemokin yang mengarahkan pergerakan sel imun ke lokasi infeksi atau luka. Klasifikasi sitokin berdasarkan fungsi. 1. Interleukin atau IL, misalnya IL-1 hingga IL-38, memiliki fungsi yang sangat beragam. 2. Interferon seperti IFN alpha, IFN beta, dan IFN gamma, penting dalam pertahanan terhadap virus dan regulasi imun. 3. Tumor necrosis factor atau TNF. Contoh, TNF-alpha berperan dalam inflamasi sistemik. 4. Colony Stimulating Factors atau CSFS, merangsang produksi sel darah dari sumsum tulang. 5. Kemokin, mengarahkan migrasi sel imun ke lokasi tertentu dalam tubuh. Contoh, sitokin penting IL-2 untuk merangsang proliferasi sel T, IL-4 untuk mendukung diferensiasi sel T helper 2 atau TH2, IL-10 antiinflamasi meningkatkan respon imun, TNF-alpha proinflamasi berperan besar dalam infeksi dan kanker, IFN gamma aktivasi makrofag untuk pertahanan terhadap patogen intraselular. Peran klinis tentunya sebagai autoimunitas, yaitu kelebihan produksi sitokin tertentu bisa memicu penyakit autoimun. Bisa juga untuk terapi kanker atau imunoterapi. Sitokin seperti IL-2 digunakan untuk merangsang sistem imun melawan kanker. Ada istilah cytokine storm, reaksi imun berlebihan yang dapat membahayakan tubuh, seperti pada kasus COVID-19 parah. Mekanisme kerja sitokin. Sitokin bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik di permukaan sel target. Ini akan memicu transduksi sinyal intraseluler, biasanya melalui jalur JAK-STAT atau Janus kinase signal transducers and activators of transcription. Jalur ini akan mengaktifkan ekspresi gen tertentu yang mengatur respon imun, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. Keseimbangan sitokin atau sitokin balance. Respon imun yang efektif memerlukan keseimbangan antara sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan penyakit, contoh autoimun. Terlalu banyak sitokin proinflamasi. Ada juga contoh lagi imunosupresi, yang ini juga sama, maksudnya terlalu banyak sitokin antiinflamasi. Sitokin dan tipe sel T helper. Sitokin menentukan arah diferensiasi sel T. Misalnya tipe sel T helper TH1, sitokin induktornya IL-12. Sitokin yang dihasilkan IFN gamma IL-2, fungsinya untuk imunitas seluler lawan infeksi intraseluler. TH2 IL-4, sitokin yang dihasilkan IL-4, IL-5, IL-13, fungsi imunitas humoral, alergi parasit.
TH17 yang ketiga. Sitokin induktornya IL6 dan TGF-beta. Sitokin yang dihasilkan IL17, IL22. Fungsi inflamasi, lawan jamur dan bakteri ekstraseluler. T-regulator, sitokin induktornya TGF-beta. Sitokin yang dihasilkan IL10, TGF-beta. Fungsinya imunosupresi dan toleransi imun. Kemudian, aplikasi klinis sitokin. Misalnya, dalam pembelajaran tentang oftalmologi atau mata, perlu dipelajari interaksi sitokin atau sitokin network. Kaitannya dengan sistem saraf atau neuroimunologi dan sitokin sebagai biomarker. Karena sitokin bisa digunakan sebagai penanda diagnostik dan prognosis untuk berbagai kondisi. Misalnya IL6 sering meningkat pada infeksi berat dan bisa menunjukkan risiko sepsis. IL10 dan TGF-beta tinggi dalam kanker, menunjukkan imunosupresi lokal. TNF-alpha tinggi pada penyakit inflamasi kronis seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Plasticity sel T dan sitokin. Sitokin tidak hanya membentuk sel T seperti TH1, TH2, tetapi juga bisa mengubah arah diferensiasi tergantung lingkungan. Contoh, Treg bisa berubah menjadi TH17 dalam kondisi inflamasi tinggi atau disebut plasticity. Misalnya, peran sitokin dalam imunologi mata. 1. Imun privilege dan toleransi imun di mata. Ini oftalmologi ya. Mata menjaga imunoprivilege agar penglihatan tidak terganggu oleh peradangan. Sitokin seperti TGF-beta dan IL10 berperan menjaga toleransi imun dengan menekan aktivasi sel T dan respon inflamasi. 2. Penyakit mata yang melibatkan sitokin. Contoh ya, A. Uveitis, yaitu peradangan lapisan tengah bola mata. Penyakit autoimun yang umum pada mata, sitokin yang terlibat TNF-alpha, IL6, IL17 untuk inflamasi, dan terapinya bisa anti TNF-alpha. Adalimumab sudah digunakan sebagai biologik terapi. B. Dry eye atau mata kering. Bukan hanya gangguan produksi air mata, tetapi juga penyakit imun kronis. Sitokin yang meningkat, IL-1 beta, IL-6, TNF-alpha, IFN gamma, berperan dalam merusak sel epitel kornea dan konjungtiva. Bisa terapi topikal, siklosporin A menekan IL-2 dan inflamasi. Infeksi mata. Contoh, herpes simplex keratitis. Virus menyebabkan aktivasi berlebihan dari sel imun. Sitokin seperti IFN gamma dan TNF-alpha membantu melawan virus, tetapi juga bisa merusak jaringan kornea jika berlebihan. D. Diabetik retinopati. Gangguan mikrovaskular retina karena diabetes. VEGF atau vascular endothelial growth factor adalah sitokin utama yang merangsang pertumbuhan pembuluh darah abnormal. Terapinya anti-VEGF, bevacizumab, ranibizumab sebagai suntikan intraokular. Terakhir ya, ada penyakit mata namanya age-related macular degeneration atau AMD, degenerasi makula ya. Ini nanti sitokin inflamasi seperti IL6, TNF-alpha dan VEGF terlibat dalam kerusakan retina bagian makula. Terapi juga menggunakan anti-VEGF. Sekian, terima kasih.